MotoGP Mandalika 2024 digelar pada akhir pekan ini. Balapan yang berlangsung di sirkuit di Lombok itu disebut tiada duanya. Sirkuit Internasional Mandalika yang menggelar adu cepat kuda besi pada 27-19 September 2024. Dalam dua race sebelumnya, selalu ada pemenang yang berbeda. Pada tahun 2022, Miguel Oliveira yang menjadi pemenang. Setahun berselang, giliran Francesco Bagnaia yang menjadi kampiun. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu venue dengan pemandangan terindah di MotoGP. Bahkan, Alex Espargaro sampai menyebutnya seperti surga. Tempat yang tak ada duanya. Pekan ini, kami membalap di Mandalika, kata unggahan akun @MotoGP di Instagram. Menatap MotoGP Mandalika kali ini, rider Pramac Ducati, Jorge Martin, masih ada di posisi teratas klasemen MotoGP 2024 dengan raihan 341 poin. Dia berjarak 24 angka dari Bagnaia yang ada di urutan kedua. Dalam dua balapan sebelumnya, Jorge Martin gagal finish. Agar bisa memperbesar peluang untuk menjadi juara dunia tahun ini, Jorge Martin harus bisa meraih podium di MotoGP Mandalika 2024. Quartararo, yang merupakan juara dunia MotoGP 2021 dan runner-up MotoGP 2022, akan berlaga di Mandalika dengan dukungan dari penggemarnya yang dikenal banyak di Indonesia. Seperti yang diketahui, ia selalu naik podium dalam balapan utama di Mandalika dalam 2 musim terakhir. Melalui meet and greet yang digelar di Mataram, konsumen dan komunitas pencinta Yamaha bertemu dengan Quartararo. Dalam acara ini, pembalap Prancis itu juga hadir untuk berfoto bersama dan memberikan tanda tangan yang tentunya disambut gembira oleh mereka yang hadir. Rider berusia 25 tahun ini pun mengaku sangat senang bisa kembali mengunjungi Indonesia, apalagi bisa menjalani meet and greet dengan konsumen dan komunitas Yamaha. Saya sangat senang kembali ke Indonesia untuk tampil di putaran MotoGP di Mandalika. Antusiasme dan dukungan fans di sini selalu membuat saya bersemangat datang ke Indonesia dan balapan di Mandalika. Kali ini juga bertemu langsung dengan konsumen dan komunitas Yamaha yang selalu memberikan support buat saya, apalagi saat berkompetisi di seri Indonesia. Ini menambah spirit saya buat bertarung di Mandalika akhir pekan ini, ujar Quartararo. 4 pembalap Indonesia akan tampil di seri MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024. 4 pembalap Indonesia yang akan tampil adalah Fadilah Arbi Pratama, Davino Britani, Mario Suryo Aji, dan Muhammad Kiandra Ramadipa. Mereka bakal mengaspal di kelas-kelas yang berbeda. 2 rider Indonesia bakal tampil pada rangkaian MotoGP Mandalika Pertamina 2024. Arbi tampil setelah mendapatkan wildcard di kelas Moto3 berseragam Honda Tim Asia. Kemudian Mario Suryo Aji yang juga membela Honda Tim Asia akan turun di kelas Moto2. Ini adalah musim pertama Aji berpentas di kasta kedua balap sepeda motor Grand Prix. Lalu 2 pembalap lainnya, Davino dan Kiandra, akan tampil di ajang Asia Talent Cup 2024 di sirkuit Mandalika yang juga bergulir pada akhir pekan ini. MotoGP India terancam tidak digelar lagi tahun depan. Namun, MotoGP memastikan balapan di negeri Hindustan itu masuk kalender 2026. Dalam pengumuman terbaru, FIM, IRTA, dan Dorna Sports mengonfirmasi bahwa Grand Prix India akan dimasukkan dalam kalender FIM MotoGP 2026. Sedangkan untuk tahun depan, MotoGP India hanya menjadi ajang cadangan. Kondisi operasional mengharuskan ajang tersebut ditunda dari slot awalnya mendekati awal kalender 2025. Karena tidak ada tanggal yang tersedia menjelang akhir musim, MotoGP akan kembali ke India pada tahap awal tahun 2026, demikian dikutip dari situs resmi MotoGP. MotoGP India baru sekali digelar, yaitu tahun lalu. MotoGP mengumumkan gelaran MotoGP India dibatalkan tahun 2024 ini. Sebelumnya, MotoGP menggeser jadwal balapan di India ke tahun depan. Mereka hanya menyebut alasannya karena pertimbangan operasional. Mengikuti saran dari pemerintah Uttar Pradesh, saat negara bagian tersebut melanjutkan komitmen jangka panjangnya terhadap MotoGP, olahraga tersebut akan kembali ke sirkuit internasional Bud pada Maret
2025 saat kondisi cuaca diperkirakan optimal bagi penonton dan pebalap. Sementara itu, MotoGP Portugal dipastikan masuk kalender MotoGP untuk musim 2025 dan 2026. MotoGP Portugal yang digelar di sirkuit Algarve memastikan kerjasama antara mereka dengan Dorna berlanjut dalam 2 tahun mendatang. Dan inilah kalender sementara kejuaraan dunia MotoGP 2025 telah dirilis oleh FIM yang mengungkap tanggal dan balapan untuk musim depan dari olahraga paling menarik di dunia ini. Sebanyak 22 Grand Prix di 18 negara akan diselenggarakan pada 2025. Toprak Razgatlioglu telah absen dalam 2 putaran akibat cedera cukup serius yang ia derita saat free practice 2 di Magny Course, Prancis. Artinya, 6 balapan pembalap asal Turki itu tidak ada di lintasan. Saat ini, Toprak sendiri masih memimpin klasemen, namun jaraknya semakin didekati oleh para rival. Hal ini pun membuat BMW mulai panik. Tanpa Toprak, terbukti mereka tidak bisa meraih kemenangan. Harapannya sekarang Toprak bisa tampil di Aragon. Akan tetapi semua itu masih abu-abu. Belum ada kepastian karena kondisi Toprak yang masih dalam tahap pemulihan. Seperti yang diketahui semua orang, ini menyakitkan baginya seperti halnya bagi kami. Ia melihat keunggulan poin dalam kejuaraan ini menjauh di setiap balapan. Kami semua berharap ia dapat siap untuk Aragon, tetapi itu masih harus dilihat, kata Sean Muir. Francesco Bagnaia tampil impresif di MotoGP Mandalika 2023. Musim lalu, Francesco Bagnaia sempat bermasalah dengan ban. Pembalap Ducati Lenovo itu start dari posisi ke-13, tapi karena strategi yang baik, akhirnya bisa menang saat balapan. Terkait kendala yang dia alami pada musim lalu, pebalap asal Italia itu yakin hal tersebut sudah diatasi musim ini. Bagnaia menilai setiap kompon ban yang dipasok oleh Michelin perbedaannya sangat kecil. Karena itu, tim lebih jeli dalam penyetelan motor untuk mendapatkan feeling berkendara yang bagus. Masalahnya, mereka, Michelin, tidak tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Ini sesuatu yang perbedaannya sangat kecil, jadi sangat mirip. Namun, ketika Anda bersaing dalam level ini, akan mudah merasakan apakah ban belakang atau ban depan tidak memberikan feeling yang sama pada seseorang atau yang lainnya. Jadi, itu sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Anda hanya perlu selalu berusaha sempurna dan berusaha selalu bertarung untuk menang, tetapi Anda tidak pernah tahu sebelum balapan. Saya berharap balapan akhir pekan ini semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada masalah dengan apapun, hanya bekerja mendapatkan performa dan berusaha untuk menang, katanya.